Engkau menyebut namanya setiap hari, tapi tahukah engkau bahwa di balik tiap huruf nama Allah, tersimpan gerbang rahasia menuju kedalaman jiwamu sendiri. Ini bukan sekadar nama, ini adalah kunci, sebuah jalan pulang yang telah lama memanggilmu dalam diam. Pintu awal dari namanya. Ketika lidah mengucapkan kalimat Allah, sejatinya yang bergerak bukan sekadar otot-otot di mulut. Yang digerakkan adalah seluruh getaran batin, karena nama ini bukan sembarang nama. Ia adalah nama yang mengandung seluruh sifat, zat dan rahasia dari keberadaan itu sendiri. Tidak ada nama lain yang jika disebutkan bisa langsung mengguncang lapisan jiwa terdalam seorang hamba. Dan saat engkau mengucapkannya dengan hati yang bersih, engkau sesungguhnya telah membuka sebuah pintu menuju alam yang tak terjangkau oleh akal biasa. Nama ini terdiri dari 4 huruf dalam bahasa Arab, alif, lam, dan ha. Namun apakah cukup hanya mengenalnya sebatas susunan huruf? Tidak. Setiap huruf menyimpan makna dan setiap makna menyimpan rahasia. Bukan rahasia dalam pengertian tersembunyi karena ingin disembunyikan, tetapi tersembunyi karena hanya jiwa yang halus yang mampu menangkapnya. Huruf-huruf ini bukan huruf biasa, ia adalah simbol gerbang kesadaran yang menuntun ruh menuju asalnya. Huruf alif di awal kalimat Allah bukan sekadar huruf permulaan, ia adalah lambang dari keesaan, tegak lurus, tanpa belok, tanpa lekuk. Alif tak memiliki arah selain satu garis yang naik dari bawah ke atas, seperti fitrah ruh yang ingin kembali ke sumbernya. Alif adalah lambang ketinggian, ketegasan, dan tauhid yang murni. Bila ruh telah menyentuh makna alif, maka ia tak akan pernah rela tunduk kepada selain dia. Lalu datang huruf lam yang muncul 2 kali. Mengapa 2? Karena satu lam menyimbolkan manifestasi sifat, dan lam kedua menyimbolkan pengembalian segala sifat kepada asalnya. Lam pertama adalah limpahan kasih, penciptaan, penjagaan, dan keteraturan alam semesta. Sedangkan lam kedua adalah tarikan kembali, penyadaran, pengosongan, hingga kembalinya ruh ke hadiratnya. 2 lam ini membentuk lengkungan seperti pelukan ilahi yang merangkul hamba dari segala arah. Kemudian muncul huruf ha di akhir. Lembut, keluar dari tenggorokan dalam bisikan yang nyaris seperti hembusan nafas terakhir. Ha adalah rahasia yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ia adalah suara ruh yang tak lagi berbentuk, hanya terasa. Huruf ini adalah ujung jalan, titik sunyi, tempat segala makna larut dan tak bisa lagi dijelaskan. Jika engkau telah sampai pada makna ha, maka engkau akan mengerti bahwa perjalanan bukan soal mengetahui, tapi soal melebur. Seluruh kalimat Allah bukan hanya nama, ia adalah perjalanan. Perjalanan dari keesaan menuju keragaman, lalu kembali lagi pada keesaan. Dari alif ke 2 lam, lalu menyatu dalam ha. Dari tauhid ke manifestasi, lalu ke fana. Di sanalah letak rahasia dari ilmu tersembunyi itu. Ia bukan hanya untuk dipelajari, tapi untuk diresapi dengan rasa, dengan kesadaran, dengan keheningan. Maka jangan remehkan kalimat Allah yang mungkin setiap hari keluar dari lisanku dan juga lisanmu. Sebab bisa jadi selama ini kita hanya mengucap bunyinya tanpa pernah masuk ke dalam makna yang dikandungnya. Dan bisa jadi rahasia terbesar dalam hidupmu tidak berada di tempat jauh, tapi justru tersembunyi di dalam satu kata suci yang sudah kau lafalkan sejak kecil, Allah. Ketika nama menyatu dengan zat, tidak semua nama menyatu dengan pemiliknya. Kita bisa menyebut nama seseorang, tapi belum tentu kita merasakan kehadirannya. Namun berbeda dengan nama Allah. Nama ini bukan hanya label atau sebutan. Nama ini adalah pancaran dari zatnya sendiri. Maka setiap kali ia disebut, sesungguhnya yang hadir bukan sekadar bunyi, tetapi realitas keberadaan yang tak terpisah darinya. Inilah mengapa para ahli makrifat tak pernah menyebutnya dengan ringan. Karena mereka tahu, di balik nama itu, ada lautan tak berdasar yang tengah menyambut jiwa siapa saja yang mengingatnya dengan sepenuh rasa. Di antara keunikan nama Allah adalah bahwa ia tidak memiliki bentuk jamak.
Ia juga tidak bisa diturunkan atau diubah seperti nama-nama lainnya. Tidak ada kata Allah dalam bentuk plural, tidak ada pula kata sifat dari kata Allah yang bisa digunakan untuk makhluk. Ini menjadi petunjuk bahwa nama ini adalah nama mutlak. Nama yang berdiri sendiri, tidak bisa disamakan, tidak bisa diserupakan, dan tidak bisa dipinjamkan kepada selainnya. Disinilah letak kekhususannya sebagai satu-satunya yang esa, yang tidak menyerupai sesuatu apapun. Nama Allah juga mengandung seluruh Asmaul Husna. Ia seperti induk dari seluruh nama-nama suci lainnya. Ketika seorang hamba menyebut Allah, sejatinya ia sedang menyebut pula Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Hayy, dan semua nama-nama lain yang menjadi sifat darinya. Maka dalam satu lafaz, terkandung samudra, makna yang begitu luas, tak terhingga dan tak terjangkau oleh pemikiran biasa. Oleh karena itu, mereka yang telah mengenal kedalaman nama ini tidak lagi tergoda untuk mencari sebutan lain. Cukup satu, cukup Allah. Dalam banyak zikir, para wali Allah tidak mengulang-ulang lafaznya untuk mengisi waktu, tetapi untuk menghancurkan diri. Karena setiap sebutan Allah yang mereka ucapkan adalah seperti pukulan halus ke dalam jiwanya, memecah keakuannya, meluruhkan identitas palsu, hingga yang tersisa hanyalah Dia. Itulah mengapa zikir mereka bukan rutinitas, melainkan perjalanan kembali. Setiap lafaz adalah langkah, setiap getaran suara adalah tangga menuju ketiadaan, tempat yang hanya bisa dihuni oleh Dia yang Maha Ada. Ada pula rahasia besar dalam cara lafaz Allah diucapkan. Coba perhatikan, huruf awalnya keluar dari tenggorokan bagian dalam, alif, lalu lidah bergerak menyentuh langit-langit, lam, dan akhirnya berakhir di hembusan nafas lembut, ha. Ini bukan sekadar struktur fonetik, tetapi perjalanan dari dalam keluar, dari batin menuju lisan, lalu kembali lagi ke batin yang lebih dalam. Suaranya berasal dari kedalaman ruh, keluar sebagai zikir, lalu kembali sebagai keheningan. Itulah sirkulasi spiritual dalam satu nama. Nama Allah juga tidak bisa disebut tanpa napas. Bahkan jika engkau diam pun, selama engkau bernafas, engkau seperti tetap menyebutnya. Banyak orang yang tak sadar bahwa napas manusia membawa irama ilahiyah. Hembusan masuk seperti alif, tahan di dada seperti lam, dan keluar lembut seperti ha. Karena itu, sebagian para pencari menyebut nafas sebagai zikir tersembunyi, zikir alami, yang dilakukan tubuh setiap saat tanpa disuruh. Maka tak heran jika mereka yang telah sampai pada penghayatan rasa akan diam dalam zikir napas, sebab mereka tahu bahwa namanya tetap mengalir tanpa suara. Mereka yang telah mencapai makrifat nama, tak lagi sekadar menyebut Allah, tetapi hidup di dalamnya. Mereka bernafas dengan namanya, berjalan dalam kesadarannya, dan lenyap dalam kehadirannya. Nama itu bukan lagi sesuatu yang terpisah di lidah atau kepala, melainkan menyatu dengan detak jantung dan getaran rasa. Dan inilah puncak dari ilmu tersembunyi itu. Ketika nama Allah tak lagi diucap oleh lisan, tapi berdetak bersama darah dan berdenyut dalam setiap denyut nadi jiwa yang sadar akan siapa dirinya di hadapannya. Getaran nama yang menembus jiwa. Setiap kali nama Allah disebut dengan kesadaran yang penuh, maka semesta seolah ikut bergetar. Getaran itu bukan sekadar suara, melainkan frekuensi hakiki yang menyentuh dimensi terdalam dari ruh manusia. Bagi orang awam itu hanyalah bunyi yang keluar dari mulut. Tapi bagi jiwa-jiwa yang halus, ia adalah dentingan rahasia yang menggugah kesadaran paling dalam. Ia mengetuk gerbang hati yang lama tertutup, membangunkan nurani yang tertidur, dan menyiramkan cahaya kepada relung-relung yang telah lama gelap oleh lalai. Para ahli ruhani menyebut bahwa nama Allah memiliki getaran ilahiyah yang unik, getaran yang tak bisa dipalsukan. Karena itu, bila seseorang menyebut nama ini hanya dengan lisan, namun hatinya kosong, maka suara itu akan hambar, datar, tak berjiwa. Namun ketika nama ini keluar dari seseorang yang mengenalnya, sekalipun lirih dan pelan, akan terasa seperti hantaman petir ke dalam dada. Nama ini menyimpan daya yang tak bisa dijelaskan secara logika, tapi bisa dirasakan oleh mereka yang telah membersihkan wadah hatinya dari selainnya.
Ada rahasia besar dalam penyebutan namanya yang terus-menerus. Bukan karena Tuhan butuh disebut, tapi karena manusia yang perlu disucikan olehnya. Nama Allah adalah seperti air yang mengalir membersihkan kotoran hati. Setiap kali ia disebut dengan benar, maka satu lapisan kegelapan akan tersingkap. Satu tirai akan terbuka, satu beban akan terangkat. Dan bila ini terus dilakukan, maka seseorang tidak hanya akan merasakan cahaya, tapi akan mulai hidup dalam cahaya itu sendiri. Itulah mengapa para sufi tidak pernah jenuh menyebut namanya. Karena mereka tahu, setiap penyebutan adalah penyucian. Banyak yang bertanya, mengapa hanya nama Allah yang dijadikan pusat zikir, bukan yang lain? Jawabannya adalah karena nama ini tidak menunjuk pada sifat tertentu, melainkan pada zat yang mencakup seluruh sifat. Ketika engkau menyebut Ar-Rahman, engkau sedang menyebut yang Maha Pengasih. Ketika engkau menyebut Al-Hakim, engkau sedang memanggil yang Maha Bijaksana. Tapi ketika engkau menyebut Allah, engkau sedang menyapa keseluruhannya, zat, sifat, dan perbuatan. Itulah mengapa nama ini mengandung seluruh jalan kembali. Dan yang lebih dalam lagi, nama Allah tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga memengaruhi seluruh tubuh. Dalam banyak pengamatan ruhani, disebutkan bahwa setiap penyebutan nama ini secara tulus akan memancarkan energi dari jantung ke seluruh tubuh. Aliran energi itu menyebar melalui darah, menggetarkan sel dan membuka simpul-simpul ketegangan jiwa yang tersumbat oleh kesedihan, beban hidup, dan keresahan batin. Nama ini menjadi penyembuh, tidak hanya secara spiritual, tapi juga secara jasmani bagi jiwa-jiwa yang berserah. Tapi rahasia ini tidak akan terbuka bagi siapapun yang hanya ingin memahaminya dengan pikiran. Getaran nama Allah hanya bisa dirasakan oleh mereka yang masuk ke dalamnya, yang menyelam dan membiarkan diri tenggelam dalam keheningan zikir. Mereka yang hanya ingin mengetahui tapi tak mau melepaskan ego akan berhenti di permukaan. Mereka akan terus bertanya, tapi tak pernah masuk. Sebab rahasia ini bukan untuk mereka yang ingin menguasai, tapi untuk mereka yang ingin lebur. Jika engkau ingin mengetahui seberapa dekat dirimu dengannya, perhatikan bagaimana hatimu bergetar saat menyebut nama Allah. Bila yang terasa hanya suara, maka engkau masih di gerbang awal. Tapi bila yang terasa adalah seperti cahaya menyelimuti dadamu, kesyahduan mengalir tanpa sebab, dan air mata jatuh tanpa alasan, maka ketahuilah, itu bukan sekadar zikir, itu adalah panggilan. Dan siapapun yang dipanggil dengan namanya, tak akan bisa kembali menjadi manusia yang sama seperti sebelumnya. Lafaznya adalah cermin kehadirannya. Ada saatnya seorang hamba merasa bahwa seluruh zikir dan ibadahnya seperti tak membekas. Hatinya kosong, suaranya hambar, dan dirinya merasa jauh. Tapi anehnya saat lafaz Allah keluar dari lisan secara tulus, tanpa hiasan, tanpa dibuat-buat, maka dada terasa lapang dan ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Itu bukan karena keajaiban suara, tapi karena nama ini adalah cermin dari kehadirannya. Setiap kali disebut, nama ini membawa gema dari tempat asal ruh dan mengingatkan jiwa bahwa ia sedang menuju pulang. Nama Allah adalah pengingat yang hidup, bukan karena ia hanya diucap, tapi karena ia membuka kembali sesuatu yang telah lama ada dalam diri manusia. Sebuah ikatan purba, janji yang pernah disaksikan di alam ruh, bahwa manusia telah bersaksi atas ketuhanannya sebelum terlahir ke dunia. Maka saat nama ini disebut dengan kesadaran, ia seolah mengetuk pintu ingatan batin. Jiwa akan merasa seperti sedang dipanggil oleh sesuatu yang sangat akrab, tapi tak tergambarkan. Inilah makna terdalam dari cermin itu, bukan untuk melihat wajah, tetapi untuk mengenang asal. Para ahli tauhid mengatakan bahwa yang disebut dalam zikir bukan sekadar huruf dan suara, tapi wujud manawi dari sang tertuju. Maka ketika seorang murid spiritual mulai mengucap Allah dengan sepenuh hati, maka ia seperti sedang menghadap, sedang duduk, sedang berbicara, meski tak ada siapa-siapa di hadapannya. Ini bukan khayalan, bukan ilusi, tapi pancaran dari kepekaan ruh yang mulai sadar bahwa setiap penyebutan membawa serta kemuliaan kehadiran yang gaib tapi nyata. Nama itu menjadi ruang, nama itu menjadi tempat berjumpa. Namun tidak semua orang sanggup menatap cermin itu. Ada yang memilih menutup matanya.
Ada pula yang melihat pantulan dirinya sendiri, lalu merasa takut. Sebab semakin dalam seseorang menyebut namanya, semakin jelas pula siapa dirinya yang sejati. Topeng-topeng runtuh, ego mulai retak, dan wajah aslinya terlihat dalam terang ketuhanan. Dan terkadang yang terlihat bukan kebaikan, tapi kekosongan, kehampaan, bahkan kegelapan. Tapi justru dari sanalah perubahan dimulai. Karena siapapun yang berani menatap cermin nama Allah, pasti akan berubah cepat atau lambat. Nama Allah bukan hanya untuk disebut di waktu tertentu. Ia adalah penyeimbang seluruh waktu. Dalam suka ia menjadi penyadar, dalam duka ia menjadi penopang, dalam diam ia menjadi pelindung. Nama ini seolah menjadi tali yang menghubungkan yang fana dengan yang abadi. Maka tak mengherankan jika para pencari sejati akan menyebut nama ini di tengah keramaian tanpa suara, di tengah sunyi tanpa bunyi, dan tetap merasa dekat meski tak satu kata pun terucap. Karena kehadirannya bukan dibatasi oleh suara, tapi dibuka oleh rasa. Sebagian orang bertanya, apakah menyebut Allah bisa mendatangkan ketenangan yang sejati? Jawabannya, tidak bagi mereka yang hanya ingin tenang, tapi iya bagi mereka yang ingin kenal. Ketenangan yang datang dari penyebutan nama ini bukan ketenangan pasif, tapi ketenangan yang membawa pencerahan. Ketenangan yang membuat seseorang lebih jernih dalam berpikir, lebih lembut dalam bertindak, dan lebih lapang dalam menerima. Inilah ketenangan dari cermin yang tak membohongi, ketenangan dari nama yang menyatukan, bukan sekadar menenangkan. Dan bila suatu hari engkau merasa dunia begitu riuh, beban terasa berat, dan segala usaha tampak sia-sia, cobalah berhenti sejenak, pejamkan mata, tarik napas perlahan, dan ucapkan, Allah. Tapi bukan dengan lisan yang kosong, melainkan dengan hati yang siap untuk disingkapkan. Karena sekali nama ini keluar dari kedalaman jiwamu, maka engkau telah mengetuk pintu langit. Dan siapapun yang mengetuk dengan namanya pasti akan dibukakan. Tidak karena keistimewaan dirinya, tapi karena kemurahan Dia yang maha menyambut. Lafaz Allah dalam keheningan nafas. Pernahkah engkau menyadari bahwa bahkan saat tubuhmu diam, ruhmu tetap berbisik? Dan bisikan itu, meskipun tak terdengar oleh telinga manusia, tetap mengucapkan satu nama yang paling suci, Allah. Ini bukan sekadar puisi spiritual, tapi kenyataan ruhani yang telah lama disaksikan oleh para pencari hakikat. Sebab dalam setiap tarikan dan hembusan nafas, jiwa manusia sebenarnya sedang berzikir. Karena itu sebagian wali menyebut bahwa zikir tertinggi bukanlah yang paling nyaring, melainkan yang paling tersembunyi, yang terjadi secara alami dalam nafas yang tak disadari. Nafas adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa hidup tanpa nafas, dan tak satu pun bisa menciptakan nafas itu sendiri. Nafas datang dan pergi, tanpa diminta, tanpa dipaksa. Dan di sanalah letak rahasianya. Setiap kali engkau menarik nafas dalam-dalam, engkau sedang menerima kehidupan darinya. Dan saat engkau menghembuskannya, engkau sedang mengembalikan amanah itu kepadanya. Dalam tarikan ada alif, dalam penahanan ada lam, dan dalam hembusan ada ha. Satu putaran nafas adalah satu putaran zikir yang sunyi. Sebagian sufi melatih dirinya bukan hanya untuk menyebut Allah dengan lisan, tapi untuk mendengarnya dalam napasnya sendiri. Mereka menyepi, menahan suara, dan masuk dalam keheningan yang dalam, sampai mereka bisa merasakan bahwa setiap detik yang berlalu adalah getaran namanya. Inilah zikir khafi, zikir tersembunyi yang tidak membutuhkan kata, tidak pula gerak. Hanya kehadiran, kesadaran, dan pasrah yang sepenuhnya. Dan anehnya, dalam keheningan itulah, mereka justru merasa lebih dekat daripada saat suara menggelegar di keramaian zikir lisan. Mengapa harus dalam keheningan? Karena nama Allah tidak membutuhkan suara untuk sampai kepadanya. Dia mendengar suara jiwa sebelum suara lisan. Dan dalam keheningan, ego perlahan melemah. Tidak ada lagi dorongan untuk didengar, tidak ada keinginan untuk dipuji karena zikir. Yang tersisa hanyalah kerinduan. Nama itu menjadi pelukan batin, menjadi tempat kembali ketika dunia tak lagi menawarkan ketenangan. Dan saat seseorang menyatu dalam zikir sunyi ini, ia akan mulai merasa bahwa napas bukan lagi sekadar fungsi tubuh, tapi jembatan menuju yang maha ada. Ada rahasia lain yang lebih dalam.
Dalam setiap nafas yang mengandung lafaz Allah, sejatinya ada pancaran cahaya yang tak terlihat. Cahaya ini bukan cahaya fisik, tapi cahaya rasa, cahaya basirah. Ia masuk melalui dada yang bersih dan menetap di hati yang pasrah. Karena itu, ketika seseorang benar-benar menyadari zikir dalam nafasnya, ia akan menjadi lebih peka, lebih lembut, dan lebih cepat menangkap isyarat dari langit. Ia akan melihat dengan mata yang lebih tajam dari mata lahir, dan mendengar dengan telinga yang lebih dalam dari sekadar pendengaran biasa. Zikir nafas ini bukan untuk ditunjukkan. Ia bukan kehebatan yang bisa dijual atau kebanggaan yang bisa dipamerkan. Justru ia adalah jalan peluruhan, tempat ego dilarutkan, bukan ditinggikan. Maka tak heran bila para wali menyembunyikan amalan ini dari orang banyak. Mereka tidak ingin zikir ini menjadi rutinitas kosong atau hiasan diri. Sebab zikir ini bukan sekadar metode, tapi cara untuk menyatu. Menyatu dengan kehendaknya, dengan waktunya, dengan keheningan yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Dan pada akhirnya, bila engkau telah bisa merasakan nama Allah berdetak dalam nafasmu, maka engkau telah memasuki bab baru dari perjalanan spiritual. Bukan lagi sekadar mengenal dengan akal, tapi mengalami dengan rasa. Bukan lagi mendekat dengan teori, tapi melebur dengan hakikat. Dan sejak saat itu, engkau akan tahu bahwa zikir bukan hanya amalan ibadah, tapi adalah cara semesta berbicara kepada Tuhan. Setiap makhluk, dari manusia hingga burung, dari angin hingga air, semua menyebut Allah dengan caranya masing-masing, dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang telah tenang. Namanya kunci pintu rasa. Ada rahasia yang hanya bisa dibuka jika hati seorang hamba benar-benar merendah, bahwa lafaz Allah bukan sekadar kalimat suci, tetapi kunci dari segala rasa yang terdalam. Ia bukan sekadar nama yang disebut dalam ibadah, bukan hanya identitas dari Tuhan semesta alam, melainkan jalan yang menghubungkan rasa hamba dengan rasa ilahi. Sebab sebelum seseorang mengenal Tuhannya lewat kitab, ia telah mengenalnya lewat rasa, dan rasa itu, bila dikupas lapis demi lapis, ujungnya akan selalu menuju pada satu nama, Allah. Tidak sedikit orang yang mencoba memahami Tuhan lewat logika, lewat kajian, atau perbandingan. Tapi Tuhan bukan teori yang bisa dirangkum dalam kalimat. Namanya pun bukan definisi, melainkan getaran. Karena itu, siapapun yang ingin mengenal Allah melalui pikiran semata, akan selalu terjebak dalam keterbatasan. Tapi siapa yang membuka ruang rasa dalam dirinya dan mengucap nama itu dengan tulus, akan mendapati bahwa nama ini bukan datang dari luar, melainkan muncul dari dalam, seolah telah lama tinggal di sana, menunggu untuk disapa. Rasa yang dibangkitkan oleh nama Allah bukanlah rasa biasa. Ia bukan sekadar haru atau damai. Ia bisa datang sebagai kerinduan yang menyesakkan dada, bisa hadir sebagai ketenangan yang membuat dunia terasa tak lagi penting, atau muncul sebagai linangan air mata tanpa sebab. Itulah tanda bahwa hamba telah disentuh, bahwa namanya telah menembus lapisan jiwa, menghancurkan sekat-sekat logika, dan mengetuk ruang yang paling sunyi dalam kesadaran. Nama ini bukan hanya disebut, tapi mengalir, menyerap, dan melekat dalam segenap keberadaan. Ketika seorang hamba mulai peka terhadap getaran nama ini, ia akan mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Kata-katanya menjadi lebih lembut, matanya lebih jernih, pikirannya lebih tenang. Ia tidak tahu kenapa, tapi itu terjadi. Dan saat ditelusuri, ternyata semua itu bermula dari satu. Dari ia yang mulai terbiasa menyebut Allah dalam segala hal, dengan hati yang sadar. Karena nama itu membawa sifat, dan sifat itu akan meresap dalam jiwa siapapun yang membukakan pintunya. Banyak orang menyangka bahwa rasa itu akan datang setelah bertahun-tahun ibadah atau setelah banyak amal. Padahal rasa bisa saja dibukakan hanya dengan satu kalimat yang diucapkan dengan kejujuran penuh. Allah. Jika disertai kerendahan hati dan kehausan jiwa, kalimat ini akan seperti air yang mengalir deras ke tanah yang kering. Ia akan menyentuh dasar batin, dan dari sana tumbuhlah kesadaran baru. Itulah rahasia kenapa para wali bisa menangis hanya dengan menyebut satu nama.
karena rasa mereka telah menyatu dengan nama yang maha hidup. Ada pula yang berkata, bagaimana jika aku tidak merasakan apa-apa saat menyebutnya? Ketahuilah, bukan karena nama itu tidak bekerja, tapi karena lapisan hatimu masih tertutup. Bukan karena Tuhan tak hadir, tapi karena engkau masih sibuk dengan yang lain. Maka teruslah sebut nama itu, bukan untuk memaksa rasa, tetapi untuk membersihkan penghalang antara dirimu dan rasa itu sendiri. Sebab nama ini akan menembus bila diulang dalam keikhlasan dan penghambaan. Tidak sekarang, mungkin. Tapi bila terus dilakukan, waktunya pasti datang. Sebab nama ini hidup dan ia akan menyentuh siapa saja yang sungguh-sungguh mencarinya. Dan bila engkau telah merasakan bahwa nama Allah bukan sekadar suara, tapi cahaya yang mengalir, maka engkau telah memasuki gerbang ilmu yang tersembunyi. Ilmu yang tak ditulis, tak diajarkan secara formal, tapi diwariskan dari langit ke hati. Engkau akan tahu bahwa setiap rasa yang tulus, setiap kerinduan yang dalam, setiap tangisan yang jujur, itu semua bermuara pada satu nama yang suci, Allah. Dan saat engkau hidup dalam nama itu, maka segala sesuatu akan berubah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena dirimu telah menyatu dengan sumber dari segala rasa. Menghapus keakuan dalam namanya. Nama Allah tidak hanya mengajarkan pengenalan, tetapi juga penghapusan. Sebab siapapun yang benar-benar ingin masuk ke dalam cahayanya, harus rela kehilangan bayangan dirinya. Tidak ada dua yang bisa berdiri di hadapannya, antara ego dan penghambaan. Maka saat seseorang terus menyebut Allah dengan kesadaran yang dalam, satu persatu lapisan keakuan dalam dirinya mulai retak. Nama itu seperti air yang mengikis batu, pelan tapi pasti, menghancurkan segala klaim yang dibuat jiwa terhadap keberadaannya sendiri. Inilah rahasia kenapa para kekasih Tuhan sering terlihat sederhana, diam, bahkan dianggap remeh. Karena mereka telah kehilangan keinginan untuk dianggap. Nama Allah yang mereka ucapkan berulang-ulang telah membersihkan segala hasrat untuk dikenal, untuk dipuji, untuk dibedakan. Nama itu telah mengajarkan mereka makna sesungguhnya dari kalimat La ilaha illallah, bahwa tidak ada yang patut diagungkan, bahkan diri sendiri pun tidak. Dan dari situ, ruh mereka menjadi ringan, karena beban identitas telah mereka lepaskan. Ada saatnya ketika zikir kepada Allah bukan lagi sekadar latihan, melainkan pembakaran. Segala sesuatu yang bukan, dia akan terasa tidak penting, tidak layak diperjuangkan, bahkan tidak perlu dipertahankan. Orang-orang akan menyebut ini sebagai kehilangan semangat hidup. Tapi sejatinya ini adalah transisi menuju kehidupan yang lebih dalam. Kehidupan yang tidak dibangun atas dasar kepemilikan, tapi atas dasar penyerahan. Nama Allah menjadi pusat gravitasi baru, menggantikan ego sebagai poros dunia dalam diri. Namun proses ini tidak selalu indah, terkadang menyakitkan, karena penghapusan keakuan berarti menguliti diri dari semua yang pernah diyakini sebagai aku. Kadang berupa kehilangan, kadang berupa kehinaan, kadang berupa kesendirian yang dalam. Tapi siapapun yang bertahan akan mendapati bahwa nama Allah adalah satu-satunya yang tidak berubah, satu-satunya tempat berpijak yang tidak retak. Saat semua nama lain tak lagi bisa disebut, maka nama ini akan muncul sebagai satu-satunya suara yang tersisa dalam sunyi.